عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya anak-anak? Nah, baiklah, sebelum kita memulai pelajarannya, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada pagi hari ini, apakah anak-anak semua sudah siap memulai pelajarannya? Ya, tentunya siap semua ya anak-anak. Sebelum kita mulai, kita absen dulu ya. Yang pertama, Indi. Ya, Indi ada ya hadir. Siti, Joko, Tio, Ahmad, Tiara, Bunga. Ya, hadir ya semuanya. Baiklah. Pelajaran kita hari ini yaitu akidah akhlak yang bertema akhlak terpuji. Nah, di sini ada yang tahu apa maksud dari akhlak terpuji itu? Nah, akhlak terpuji itu adalah perilaku yang menimbulkan perbuatan baik sesuai dengan akal sehat dan syariat. Lalu, akhlak terpuji itu adalah yang bersumber dari dua hal. Yang pertama dari agama Islam dan yang kedua dari tradisi atau adat. Lalu yang bersumber dari agama yaitu yang berasal dari kitab suci Al-Quran, dan yang kedua yang berasal dari tradisi atau adat yaitu kebiasaan yang bisa kita jadikan akhlak terpuji. Nah, di sini siapa yang tahu tingkah laku seperti apa yang termasuk dalam akhlak terpuji? Ayo, siapa yang tahu? Nah, yang disebut dalam tingkah laku dalam akhlak terpuji ialah hormat, patuh, taat, dan sabar. Jadi, hormat adalah menghargai, menuruti, atau sopan santun. Nah, sedangkan patuh yaitu menuruti atau mentaati. Jadi, yang dimaksud dengan hormat dan patuh ialah sikap yang menghormati dan mematuhi segala perintah dari orang tua ataupun guru. Nah, di dalam Islam menghormati orang tua disebut birrul walidain. Nah,
Adapun orang yang paling berjasa dalam hidup kita adalah orang tua, yaitu orang tua kita. Jadi, ibu yang melahirkan kita hingga membesarkan kita dan menyayangi kita dari kecil. Sedangkan demikian juga dengan ayah. Ayah yang mencari nafkah dan memenuhi segala kebutuhan kita hingga mendidik kita sampai kita dewasa. Jadi, di dalam Islam mengajarkan sikap hormat dan patuh kepada orang tua ialah kedudukan kedua setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini ibu mau bertanya, siapa yang tahu contoh perilaku hormat dan patuh kepada guru? Ayo, siapa yang bisa menjawab pertanyaan ibu? Iya, Kiki. Ya, betul sekali jawaban dari Kiki, yaitu selalu mengucapkan salam ketika mereka ada atau mencium tangan mereka. Nah, selanjutnya siapa lagi yang bisa memberi contoh perilaku hormat patuh kepada guru? Ya, Ahmad. Iya, betul sekali, yaitu selalu berkata halus dan lembut kepada mereka. Ayo, siapa lagi yang bisa memberi contoh? Ya, Tiara bisa menjawab. Iya, yaitu tidak durhaka kepada orang tua. Kita harus selalu menghormati kepada orang tua ataupun yang lebih tua dari kita. Nah, lalu siapa lagi yang bisa memberi contoh? Iya, Bunga dipersilakan. Iya, yaitu selalu mematuhi perintahnya, ya. Lalu juga selalu menghargai apa yang diusahakan oleh orang tua kita. Nah, itu adalah sebagian contoh hormat patuh kepada orang tua kita. Jadi kita sebagai seorang anak harus patuh atau hormat kepada orang tua ataupun yang lebih besar atau yang lebih tua dari kita, ya anak-anak. Bisa dipahami ya. Lalu yang selanjutnya yaitu taat. Ada yang tahu taat itu apa atau seperti apa? Nah, taat itu adalah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dan dengan demikian sangat baik untuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun taat itu tidak hanya taat asal-asalan saja ya anak-anak. Namun ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu harus sungguh-sungguh dan
sesuai dengan kemampuan kita, tidak ada mempunyai alasan apapun. Nah, itu adalah taat, ya. Di sini ada yang tahu contoh taat itu apa atau seperti apa? Contoh taat itu adalah yang pertama, menunaikan sholat 5 waktu dalam sehari semalam, namun dengan hati yang ikhlas. Lalu yang kedua yaitu menunaikan zakat di jalan Allah. Nah, itu adalah contoh taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu ada siapa yang tahu contoh taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ayo, Ibu mau bertanya lagi. Lalu berbakti dan berbuat baik kepada orang tua dan menjaga sopan santun ketika kita berbicara kepada orang tua. Selanjutnya yaitu jujur memegang amanah ketika diberikan kepada kita. Sabar ketika kita ditimpa musibah, lalu bersyukur ketika kita diberikan rezeki. Selalu berkalimat thayyibah dan tidak berkata kotor. Nah, yang selanjutnya yaitu selalu berbuat dan beramal soleh dan saling menasehati dengan hak dan kesabaran kita. Nah, itu adalah sebagian contoh taat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, anak-anak, paham ya? Nah, untuk yang terakhir yaitu sabar. Di sini ada yang tahu apa arti sabar? Sabar itu adalah ketika kita bisa menahan diri dari musibah ataupun derita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu adalah arti dari sabar. Jadi dalam diri kita tanamkan, atau dalam hati kita tanamkan, yaitu kesabaran, agar kita bisa menahan diri ataupun menyabarkan diri ketika kita diberikan cobaan ataupun derita yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun contoh sabar dalam menjalankan
ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kita harus konsisten dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu ibadah ma'aliyah. Ibadah ma'aliyah itu adalah ibadah seperti harta, yaitu seperti zakat dan sedekah. Lalu ada juga ibadah badannya, yaitu ibadah badannya adalah ibadah dengan anggota badan. Nah, ada yang tahu apa yang dimaksud dengan ibadah anggota badan? Nah, ibadah dengan anggota badan yaitu seperti sholat dan jihad di jalan Allah, seperti berperang. Nah, itu adalah ibadah badannya. Ya, anak-anak. Selanjutnya yaitu ibadah qalbiyah, yaitu ibadah dengan hati. Nah, ada yang tahu seperti apa ibadah qalbiyah, yaitu ibadah dengan hati? Nah, ibadah dengan hati itu adalah seperti ikhlas, qanaah, syukur, dan ridho. Nah, itulah yang dinamakan dengan ibadah qalbiyah, yaitu ibadah dengan hati. Nah, paham ya anak-anak? Nah, lalu sabar ketika kita ditimpa musibah ataupun kemalangan. Nah, itu bukan berarti Allah tidak sayang kepada kita, namun melainkan Allah menguji sebatas mana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi itu adalah sedikit penjelasan dari akhlak yang terpuji. Nah, di dalam Islam itu ada dua akhlak. Yang pertama akhlak terpuji dan akhlak tercela. Jadi akhlak terpuji itu ialah akhlak yang disukai oleh manusia dan disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun akhlak tercela sebaiknya kita jauhkan dari dalam diri kita, karena akhlak tercela itu adalah akhlak yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini apakah kalian sudah paham semua dengan penjelasan Ibu? Nah, bagi yang sudah paham semua, sampai sini dulu ya pelajaran kita pada hari ini. Nah, kita tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.